di dua tes di dua ha cek di dua ha tes di dua tes ha satu cita satu no tes di dua ha no satu cekwa di ha sekarang ngulik kan? Dua, yuk, dua, cek, cek, cek,
beberapa hal nanti akan kita saksikan bersama. Kemudian ya untuk itu juga kami menyediakan ada beberapa handout, ada gambar-gambar, ada teks makalah. Nah, andai kata belum ada di Bapak Ibu sekalian, silakan bisa nanti kami sampaikan. Acara yang siang hari ini kita tujukan untuk membuat apresiasi yang khusus, karena untuk mengapresiasi suatu kebudayaan, suatu kesenian, saya kira ada beberapa hal yang harus kita lalui ya, atau harus kita mediasi. Pertama adalah secara intelektual, ada yang dibaca, ada yang didengar, ada yang dibicarakan. Dan yang kedua yang juga sangat penting adalah yang tidak bisa diomongkan, itu kita bisa dengar, bisa lihat, bisa raba. Ya, dan kedua sebetulnya referensi yang paling utama di hari ini, Profesor Madoka sebetulnya dengan Sunda ini sudah bukan awal-awal, sejak 88 ke Indonesia. Jadi lebih dari 20 tahun meneliti kebudayaan Sunda. Awalnya lebih ke tari. Nah, kalau Bapak Sota itu suaminya itu lebih ke musik. Jadi tari dan musik. Nah, sekarang tari dan musik disatukan jadi wayang. Nah, sekarang ini Ibu Madoka sedang meneliti komik. Ini anak-anak banyak pernah lihat komik wayang belum? Membaca komik wayang. Nah, nanti tanyakan sama Ibu Madoka dan akan dibicarakan juga bagaimana artinya komik pada kebudayaan kita, bagaimana makna komik pada wayang, bagaimana makna wayang pada komik. Gitu ya, ini saya kira. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Apep. Ini juga saya kira seniman kita yang paling motekar. Ya, dari mulai SMKI sampai 24 di Viko 4, kebetulan itu ada gurunya ya, ada di sini ya, yang menyaksikan. Katanya tadi berbisik pada saya, saya tidak membadir mengajar menghadap Viko 24 karena ada seniman dalang yang komunikasinya tersendiri Pak ya, tiap malam manggung kemana-mana. Saya kira itu. Terima kasih Pak kehadirannya.
Pak Apep ini juga karena mulai dari SMKI terus Unpad, sehingga perjalanan petualangan pengembaraan baik secara intelektual maupun secara teknis wayang agak berbeda dengan dalang-dalang lainnya. Sesungguhnya semua dalang juga beda-beda, ya, punya karakter sendiri-sendiri. Tapi Pak Apep atas dasar backgroundnya, latar belakangnya, saya kira memiliki daya yang sangat berbeda juga. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang bicara di sini. Selanjutnya ada dua orang ini yang menjadi narasumber kita untuk bicarakan tentang komik dan wayang. Pertama, saya serahkan saja kepada Ibu Madoka. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya harus membaca makalah. Ini memang bahasa Indonesia masih bahasa asing bagi saya. Ya. Mungkin Anda sekalian semua punya makalah saya. Mungkin pembicaraan saya itu tidak jauh dari isi apa yang ditulis di dalam makalah itu. Mungkin dalam kesempatan hari ini saya akan bicara tentang hubungan antara kesenian wayang dengan komik wayang. Pertunjukan wayang golek hari ini merupakan juga sebagai suatu bagian dalam proyek penelitian mengenai hubungan seni pertunjukan tradisi dan kesenian masa. Dan saya bisa dapat bantuan dan kerjasama dengan Yayasan Tikar Budaya untuk pertunjukan wayang ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Endo Swanda sebagai pimpinan Yayasan Tikar Budaya dan juga semua staf-staf di Yayasan Tikar Budaya. Lalu kepada Ibu Nendeng Rostiana sebagai Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya Bandung, kepada Bapak Nunung Sobadi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Bapak Acep Jamhuri sebagai Kepala Dinas Kabupaten Kawan, dan juga kepada Bapak Apep Budaya sebagai dalang di dalam acara hari ini. Dan juga saya ingin sampaikan banyak terima kasih kepada semua siswa atau guru dari sekolah-sekolah dan juga untuk semua penonton yang hadir dalam acara wayang ini. Pertama mungkin saya kira perlu menjelaskan mengapa saya berminat pada wayang dan komik. Pada tahun 1988 sampai 90, saya dengan suami saya yang ada di sini, namanya Shota, kami berdua tinggal di Bandung dan belajar kesenian Sunda di ASTI Bandung. Sekarang menjadi SDSI Bandung. Sambil belajar berbagai jenis seni tari Sunda, saya juga mendapat beberapa kesempatan nonton pertunjukan wayang golek di sekitar Bandung dan juga beberapa kali nonton wayang kulit di Cirebon, di mana saya belajar kesenian topeng. Pertunjukan wayang sangat menarik bagi kami, walaupun kami kurang mengerti bahasanya dan ceritanya. Dan saya mulai tertarik juga kisah-kisah Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata sebagai sumbernya cerita wayang, khususnya sumbernya cerita wayang beruang, jenis wayang yang disebut wayang beruang itu, dan juga sumbernya beberapa jenis tarian yang saya pelajari waktu itu. Terutama dalam proses saya mempelajari ceritanya, timbul juga beberapa pertanyaan. Dalam suatu pertunjukan wayang, mungkin seperti hari ini, pertunjukan hari ini juga, biasanya yang dimainkan itu hanya satu lakon atau satu episode saja. Sedangkan kayaknya penonton wayang rupanya sudah tahu seluruh ceritanya, kisah-kisah Hindu. Saya agak heran juga, mengapa mereka bisa tahu seluruh ceritanya. Saya melemparkan pertanyaan tersebut kepada beberapa seniman pada waktu itu. Jawaban mereka memang menarik sekali, terutama
mereka bisa tahu seluruh ceritanya, kisah-kisah Hindu dari berbagai cara atau media. Selain sering nonton pertunjukan wayang, mereka bisa tahu ceritanya dari tulisan buku. Kedua, cerita dari orang tua. Ini saya dengar dari Bapak Aib Rosidi sebagai sastrawan Sunda. Sambil nonton wayang atau pulang dari pertunjukan, Bapak Aib suka mendengar cerita tentang tokoh-tokoh utama dalam lakon malam itu dari kakeknya sendiri. Ketiga, jawaban yang agak menarik adalah banyak orang mengatakan bahwa mereka bisa tahu seluruh ceritanya kisah-kisah Hindu dari komik. Pada umumnya mereka suka membaca komik itu sekitar tahun 60-an sampai 80-an. Dan mungkin yang hadir hari ini dalam yang hadir di sini mungkin Pak Endo misalnya atau Pak Nunung yang mungkin pernah membaca komik itu saya kira. Dan Bapak Nano S. Almarhum sebagai komponis Sunda menceritakan pada saya bahwa sekitar tahun 60-an sampai 70-an orang-orang lebih suka menyewa buku-buku atau komik-komik daripada membeli. Penyewaan buku itu merupakan pekerjaan populer pada waktu itu. Pak Nano mengatakan bahwa daya membaca orang Indonesia pada zaman itu memang itu juga sangat tinggi. Nah, setelah dengar cerita itu, saya mulai mencari informasi tentang komik wayang itu sambil mencari buku komiknya, dan setelah ketemu dengan bukunya, mencoba menganalisa isi ceritanya. Ada banyak pencipta komik wayang, dan yang sangat populer adalah Bapak M.A. Kosasih yang lahir pada tahun 1919. Dan Pak Kosasih sayangnya baru meninggal pada bulan Juli tahun 2012 pada usia 93 tahun. Kebetulan saya bisa bertemu dengan Bapak Kosasih dan sempat wawancara di rumahnya yang ada di Serang pada tahun 2009 dengan pada tahun 2012. Bapak Kosasih menciptakan karya Sri Ramayana dan Mahabharata dalam versinya yang sangat orisinal. Maksud orisinal di sini memang berdasarkan versi India, tetapi terdapat juga banyak unsur-unsur cerita wayang dan juga kreasi dia sendiri. Komiknya ditulis dalam bahasa Indonesia dan gambar-gambar tokohnya mendapat pengaruh dari wayang. Mungkin Anda sekalian punya gambar fotokopi contoh-contoh gambar. Jadi sekarang mohon dengan pembicaraan saya sambil melihat contoh-contoh gambar. Dan itu pengaruh dari wayang itu misalnya kostum tokoh-tokohnya diambil dari kostum wayang orang di Jawa Barat. Dan juga menurut Bapak G.M. Sudarta sebagai kartunis dari Surat Kabar Kompas yang suka membuat cerita Oom Paskoh itu, katanya gambar tokoh yang suka menghadap ke samping atau agak miring di dalam gambar itu juga ada pengaruh dari pertunjukan wayang. Jadi kadang-kadang gambarnya kelihatan persis seperti kita melihat panggung wayang. Saya membawa contoh gambarnya, gambar 1 dan 2 itu dari Mahabharata, dan gambar di belakangnya ada gambar 3 dan 4 dari Ramayana. Dan mungkin sudah dibagikan fotokopinya untuk semua. Saya di sini ada sedikit permintaan karena contoh ini memang hanya fotokopi, tapi masih merupakan suatu karya
seorang pencerita. Dan saya memang untuk membagikan fotokopinya hari ini itu sudah dapat izin dari keluarga. Katanya keluarga Pak Eba Akosashi senang sekali, setuju sekali untuk membagikan fotokopi buat Anda sekalian semua. Karena ini buat acara untuk siswa-siswa katanya. Jadi mohon berhati-hati untuk dalam pemakaiannya. Misalnya jangan sampai membuang di pinggir jalan atau dan sebagainya. Ya, ini masih merupakan suatu karya juga seseorang. Dan dengan dan juga menurut Bapak Sudarta, silakan melihat gambar-gambar postur tubuh tokoh-tokohnya bagus dan indah sekali. Dan wajahnya tokoh-tokoh itu masih tetap seperti orang Timur, seperti orang Indonesia. Itu juga kunci, kata menurut Pak Sudarta, kuncinya itu komik ini menjadi populer. Ya, singkatnya sumber ceritanya ia ambil dari buku-buku, yaitu terjemahan kisah-kisah Hindu dalam bahasa Indonesia, dan juga dari pertunjukan wayang golek, wayang kulit atau wayang orang. Bapak Kosashi pada waktu itu tinggal di daerah Bogor, tetapi beliau bisa tahu berbagai jenis wayang dan berbagai versi ceritanya dari banyak wayang, dari banyak dalang. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda sekalian, tapi sudah dibagi makalah ini mungkin Anda sudah tahu jawabannya, ya. Tapi mau bertanya juga mengenai Bapak Kosashi yang tinggal di Bogor pada waktu itu, bisa mengetahui banyak pertunjukan wayang berbagai dalang, seperti Bapak Partaswanda, Bapak Sunarya, ayahnya Pak Asep. Lalu bahkan dalang-dalang di Jawa Tengah seperti Bapak Nartosabdo dan sebagainya. Bagaimana atau melalui media apa beliau bisa tahu pertunjukan mereka? Sekarang mohon memikirkan dan mencoba memilih jawaban. Jawaban pertama, beliau bisa tahu pertunjukan mereka dari siaran TV. Kedua, dari siaran radio. Ketiga, melalui YouTube. Saya memberi sedikit petunjuk. Jadi mungkin hadirin yang ada di sini itu kebanyakan kelahiran sekitar tahun 2000. Saya sedang menanyakan mengenai zaman yang mungkin 30 atau 4 tahun yang lalu. Dari berarti bergiat menceritakan karyanya sekitar tahun 50-an sampai sekitar 70-an. Media apa? Karena TV belum populer di Indonesia. TV mulai populer di Indonesia sekitar akhir tahun 70-an. Dan akses YouTube Abe Budaya, bahwa para dalang wayang selalu menginterpretasikan cerita atau permainannya dalam proses mewariskan kemampuan mereka. Kesenian wayang memang bisa lanjut sampai masa kini dengan daya kreativitasnya para dalang-dalang. Foto gambar nomor 1 yang menceritakan Bhagavad Gita. Ini merupakan suatu bagian dari kisah-kisah, suatu bagian dari bagian cerita Bharatayuddha, perang Bharatayuddha. Isi ceritanya merupakan filsafat dari baca tulisannya langsung. Memang isi ceritanya agak sulit juga menjelaskan bagaimana kehidupan manusia dengan hubungannya dengan siklus dunia alam itu bagaimana. Makanya komik itu bisa menjadi bacaan di dalam keluarga karena bisa dimengerti juga oleh anaknya, termasuk para dalang wayang juga. Makanya pada waktu itu komik dengan pertunjukan wayang mempunyai hubungan yang erat sekali. Buku-buku komik yang ada di Indonesia kebanyakan komik dari luar negeri seperti dari Jepang,
Dan kita jarang ketemu dengan komik produksi Indonesia, produksi domestik. Dalam kesempatan hari ini saya hanya bisa bicara sedikit tentang komik. Tetapi untuk mengetahui seni pertunjukan wayang, pasti perlu tahu jurusannya dan pembicaraan dalam pertunjukannya bagaimana. Dan juga Pak dalamnya bagaimana belajar kemampuan sebenarnya. Kalau ada dana untuk pelestarian kesenian itu memang baik, tapi sekali seni pertunjukan akan dilanjutkan. Yang penting mungkin tentang budaya. Saya sebagai orang Jepang dan juga sebagai seorang pecinta budaya beragam juga. Dan di Jepang juga melestarikan seni budaya itu kadang-kadang menghadapi masalah. Yang terkenal yang bernama Bundaku itu permainan boneka juga. Kesenian tersebut. Sekarang orang Osaka yang suka nonton Bundaku itu makin sedikit. Bahkan ada juga masuk wali kotanya sendiri. Saya kira untuk masa depan. Jadi saya harap semoga Anda bisa mendapat banyak pengetahuan tentang seni budaya. Pembicaraan saya sekian. Kalau nanti Anda punya gambar itu, kalau ada pertanyaan, nanti silakan langsung bertanya pada saya. Ya, sekian. Sekarang kita lihat ada dalang ini, bagaimana seorang dalang ujung-ujungnya mewujudkan itu pada jenis wayang, bagaimana hubungan antara dalang sama wayangnya, tapi juga bagaimana dalang berpikir tentang cerita dan lain-lain itu saja. Budaya oleh bareng sarang Profesor Madoka sarang keluargina tanya aya carogena sarang putrana salarasna sing kuring di lelesan ieu ngaraos bina dilaran seueurna buat temining bakal kolok. Jadi pergelaran wayang itu bisa terselenggara khususnya di Jawa Barat, mungkin sama di tempat lain juga. Itu minimal ada 4 faktor. Faktor pertama adalah seniman itu sendiri, dalang yang mempunyai lingkungan seni. Kedua adalah penonton. Ketiga yang menanggapnya. Yang keempat adalah tempat. Jadi kadang-kadang penonton atau yang mau nanggap mau ada itikat atau ada hasrat untuk menanggap wayang golek, tapi tempatnya nggak ada. Nah, jadi sebetulnya untuk senimannya sendiri menjadi suatu tantangan untuk tetap survive. Itu harus ada banyak inovasi atau alternatif pergelaran. Nah, berkaitan dengan tadi komik, memang kalau dulu tingkat baca masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Barat itu tinggi. Karena tidak TV itu jarang. Dalam satu kampung itu yang punya TV paling 3. Kalau untuk sekarang kan hampir setiap rumah punya, bahkan setiap rumah ada yang punya 2 sampai 3 TV. Dan era transformasi budaya-budaya impor tidak begitu banyak seperti sekarang ragamnya. Jadi masyarakat khususnya anak-anak sekolah, pelajar, jangan salahkan mereka kalau mereka tidak mencintai budayanya sendiri. Karena ada satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara peran pemerintah, peran masyarakat itu sendiri untuk bahu-membahu, untuk mengiring mereka minimal tidak merasa asing. Soalnya sekarang itu secara tidak langsung ada krisis budaya, bahwa di sekolah, anak-anak sekolah sudah banyak yang merasa asing terhadap wayang. Dan di SMP kelas 1 sampai kelas 3 ada yang belum pernah lihat wayang. Jadi ini mungkin teralami sama di Jepang juga kan mengalami hal demikian kan, ada kesenian yang di Bundaku itu sudah penikmatnya sudah berkurang saja. Jadi saya berharap tidak hanya ini aja, khususnya untuk teman budaya mengadakan wayang yang ditonton oleh anak sekolah, mungkin ke depannya juga ini harus sering. Soalnya yang saya tahu
Yang namanya kesenian bisa lestari itu karena banyaknya frekuensi manggung atau tampil di setiap kesempatan. Kita ambil contoh, wayang kalau harus punah atau harus tidak ada di Jawa Barat, jangan ditangkap 5 tahun, jangan menangkap wayang, itu pasti punah. Justru di sini juga harus ada apresiasi tersendiri terhadap seniman-seniman wayang. Justru wayang itu umurnya itu sudah lama sekali, sudah ratusan tahun umurnya. Justru bagaimana bisa survive, kita terus tidak ada hari tanpa inovasi untuk terus mendalami kemauan apa masyarakat terhadap wayang itu seperti apa maunya. Jadi terus wayang khususnya seniman Saur Pananong Tema almarhum Dulu Simkuring, Panutan Simkuring, seniman itu harus selalu berdialog dengan zamannya. Ya, antar sekedap. Tadi itu dia aja tadi mencobain.
mengadakan wayang golek di Taman Budaya. Dan ini tidak biasanya semalam suntuk. Biasanya kita hanya paket 2 atau 3 jam. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menyimak dari A sampai Z dengan lakon Jaya Perbangsa yang akan disampaikan nanti dengan Kidalang Apep Budaya dan dengan penata gending Bapak Didi Suparni. Untuk itu, baik sebelum kita awali dengan pertunjukan pergelaran wayang golek ini, kami mohon kepada Profesor Madoka Fukuoka untuk menyampaikan sepatah 2 kata-kata, kami persilakan. Dan juga sebagai suatu bagian dalam proyek penelitian mengenai hubungan seni pertunjukan tradisi dengan kesenian masak. Dan saya bisa dapat bantuan dan kerjasama dengan Yayasan Tikar Budaya untuk pertunjukan wayang ini. Acara ini merupakan kesempatan yang kedua kali. Pertama kali pada tahun kemarin, bulan Maret tahun 2012 diadakan pertunjukan wayang golek Bapak Dadan Sunandar Sunaria di Museum Sri Baduga, Bandung. Seperti di dalam kesempatan tahun kemarin, hari ini juga dapat berbagai bantuan dan kebijaksanaan dari seluruh pihak. Saya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Endo Suwanda sebagai pimpinan Yayasan Tikar Budaya dan juga semua rekan-rekan anggota Yayasan Tikar Budaya. Terus kepada Ibu Nenden Rostiana sebagai Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya Bandung. Kepada Bapak Nunun Sobali sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Bapak Acep Jambuli sebagai Kepala Dinas Kabupaten Karawang. Dan juga kepada Bapak Apep Budaya sebagai dalang di dalam acara hari ini. Dan saya ingin menyampaikan banyak terima kasih juga kepada semua peserta acara wayang golek. Dan tadi siang juga kepada semua penonton pada malam ini. Tadi siang saya sudah sampaikan kepada siswa-siswa sekolah mengenai sebagian penelitian saya, yaitu hubungan antara kesenian wayang dan komik wayang. Dan juga dapat kesempatan dengar pembicaraan dari Bapak Apep Budaya mengenai arti wayang bagi seniman maupun bagi masyarakat sebagai pewaris budaya. Di dalam pertunjukan lakon Hanuman Duta, Hanuman Obon yang tadi dari Ramayana, bisa tahu juga kemampuannya Bapak Apep dan bagaimana Bapak dalam mengadakan interpretasi dan sesuai dengan keadaan kemampuannya masa ini. Pada tahun 1988 sampai 1990, saya dan suami saya belajar kesenian Sunda Bandung. Kami tinggal di rumahnya Bapak Nano S. almarhum komponis Sunda dan setiap hari pergi ke asli Bandung. Sekarang menjadi asli Bandung. Dan juga di luar sekolah dapat pelajaran dari berbagai tokoh-tokoh seniman. Kami senang sekali hidup dan belajar kesenian di Bandung. Dan pengalaman pelajaran itu memang menjadi pengalaman yang menentukan karier penelitian kami. Sejak itu kami tetap berminat pada kesenian Sunda. Sampai sekarang kami juga memegang beberapa proyek penelitian mengenai kesenian, termasuk kesenian wayang. Seperti saya sedang mengadakan penelitian mengenai kesenian wayang dengan komik wayang, dan suami saya Shota duduk di situ juga sedang meneliti tentang budaya Gong di Asia Tenggara. Dia pernah juga mengadakan pertunjukan wayang golek di Osaka pada tahun 2002. Nanti mungkin bisa langsung tanya mengenai penelitiannya.
kalau ada yang mau menanyakan. Kami sebagai peneliti kesenian berminat juga terhadap masalah pelestarian budaya. Kami mementingkan juga kegiatan-kegiatan yang seperti hari ini karena masyarakat bisa dapat kesempatan untuk mengetahui dan menikmati seni pertunjukan wayang. Yayasan Tikar Budaya sedang mencoba beberapa kegiatan untuk memelihara masyarakat yang berpengetahuan tentang budaya. Kami merasa kegiatan yang seperti ini sangat berarti. Di Jepang juga pelestarian budaya kadang-kadang menghadapi masalah. Seperti tadi siang saya sampaikan juga bahwa daerah Osaka yang kami tinggal terjadi juga polemik mengenai pelestarian kesenian yang bernama bunraku, permainan boneka. Selain itu juga misalnya di beberapa daerah di Jepang yang telah mengalami bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami sedang menghadapi kesulitan dalam melestarikan budaya yang serius sekali. Dan saya kira kesulitan-kesulitan yang seperti ini memang ada juga di Indonesia. Jadi mungkin ini bukan hanya masalah di dalam Jepang saja. Kami pikir bahwa kesenian pertunjukan seperti hari ini yang disatukan dengan acara apresiasi untuk generasi muda penting sekali untuk pelestarian budaya masa depan. Kami berharap semoga banyak orang bisa mendapat pengetahuan tentang seni budaya termasuk wayang golek dan selalu bisa menikmati berbagai seni budaya yang ada di daerah Sula. Terima kasih. Karena terdalam hujan. Jadi sambil menunggu ini, saya tidak akan bicara banyak kecuali mau memperkenalkan Pak Apep dalangnya. Sebetulnya Pak Apep tidak harus diperkenalkan karena dia sudah terkenal, sudah sangat terkenal di Jawa Barat, di Indonesia maupun di dunia internasional. Pak Apep ini kalau menurut saya dalang yang cukup luar biasa juga, spesial karena Pak Apep ini seseorang yang mempelajari kesenian pewayangan secara alamiah di satu sisi, secara organik dari kesenian wayangnya secara tradisional, tapi juga Pak Apep masuk perguruan tinggi kesenian, masuk sekolah kesenian SMKI sampai ke Unpad. Tapi dalam prestasinya sebagai dalang wayang golek, beliau pertama saya kira yang salah satu yang paling puncak dan paling hangat baru tahun kemarin ada mengikuti Dinunda Krama Pedalangan se-Jawa Barat, dan Pak Apep lah yang terpilih menjadi pedalang yang terbaik pada waktu itu. Berbagai forum di internasional pun Pak Apep mendapat penghargaan penyaji pembawa wayang yang terbaik juga, seperti di Asia, dan juga beliau sudah tur ke banyak negara, termasuk ke Jepang, ke Korea, ke Cina, ke beberapa negara di Eropa, ke Amerika, ke Australia dan lain-lain. Jadi saya kira sekali lagi Pak Apep tidak harus diperkenalkan karena sudah sangat terkenal. Ya, saya bicara di sini hanya menunggu hujan aja berarti sebetulnya. Terima kasih untuk selanjutnya Pak Bob. Kalau ada sesuatu lagi, kalau sudah cukup kami persilahkan aja, serahkan ini semuanya kepada Bapak Dalang Apep Budaya beserta komaranya yang karawitannya ini digarap dipimpin juga lah Bapak Lili Suparli dari STSI Bandung. Terima kasih, selamat menyaksikan pada semuanya. Sadajana tidak lagi burung manggil prak mengalami kampung Depayu pada kapi hatur di dalam kemangan eta
di